Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Bukan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Lagi katakan, bukan bermazmur, bukan bermazmur selamanya. Oh, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku. Amin. Shalom saudara, hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah hidup dalam panggilan belum menjadi jaminan. Hidup dalam panggilan belum jadi jaminan. Loh kok bisa? Bukankah kalau udah hidup dalam panggilan berarti udah jadi jaminan? Coba kita lihat kisahnya. Imamat 10 ayat 1-3. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Perhatikan itu saudara ya. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Dan pada saat itu sebetulnya sebelumnya sudah jelas. Ada sebuah tata cara, ketetapan yang Tuhan sudah berikan. Bahwa di atas mezbah harus ada korban. Dan waktu ditaruh korban, maka Tuhan akan memakan habis korban itu. Artinya Tuhan berkenan kepada persembahan mereka. Tetapi waktu Nadab Abihu lihat itu, mereka pikir gampang kali ya. Dalam bahasa terjemahan Inggris dalam The Message dikatakan, they put their hot coals. Jadi dia bawa namanya batu bara yang udah panas gitu, yang udah ruhai saudara ya. Kalau kita mau bikin sate kan kita kipas atau kita bantu gitu ya dengan kita panasin dulu si batu baranya gitu kan. Dan saudara, jadi kalau kita pakai batu bara, so kita nggak perlu taruh lagi persembahan di atasnya tuh ada asap naik ke atas. Jadi mungkin itu yang mereka pikirkan gitu ya. Yang penting asapnya naik ke atas. Tapi buat Tuhan nggak bisa. Tuhan nggak bisa dipermainkan. Apa yang menjadi ketetapan Tuhan tetap menjadi ketetapan Tuhan. Kalau kita perhatikan Nadab dan Abihu adalah imam yang dipersiapkan. Mereka sudah ditabiskan. Mereka di hadapan bangsa Israel juga dijadikan imam. Mereka hidup dalam panggilan ya betul ya. Mereka dipanggil menjadi anak-anak imam besar. Mereka menjadi imam besar. Wah mereka hidup dalam panggilan gitu. Sudah ditabiskan pula, semua orang tahu pula. Tetapi ternyata waktu mereka menjalani panggilan, mereka melanggar kekudusan Allah. Maka perhatikan. Dikatakan waktu api dari Tuhan menyambar, Tuhan bilang begini, kepada orang yang karib kunyatakan kekudusanku. Artinya api yang turun dari Tuhan membakar Nadab dan Abihu itu bukan api murka Allah, tetapi api kekudusan Allah. Makanya Allah berkata, kepada orang yang karib kunyatakan kekudusanku. Jadi jangan bermain-main dengan kekudusan itu. Jujurlah saudara, kita mudah banget melanggar kekudusan Allah. Ya. Kita gampang banget untuk bohong.
Kita gampang banget untuk ngomong kasar, kesel, terus keluar kata kasar, kalimat sia-sia. Itu melanggar kekudusan. Maka dari itu saudara ya, setiap malam sebelum kita istirahat, ada baiknya. Saya mendorong saudara, ini yang saya lakukan. Saya selalu menguji hati saya. Tuhan, apakah aku berkenan hari ini? Apakah aku salah ngomong? Apakah hatiku ada salah dalam merenungkan? Apakah pikiranku ada yang sesuatu yang tidak benar? Pikiran gampang kemana-mana, apalagi laki-laki. Gampang melihat yang cantik aja pengen begitu ya saudara, normal kan. Tetapi udah pengen, biasanya ada kelanjutan. Nah, bagaimana kita menguasai pikiran kita? Itu juga bagian dari menjaga kekudusan. Tuhan memberikan anugerahnya. Kita dipanggil jadi anak-anak Allah, itu anugerah Tuhan. Gak ada seorang pun yang bisa bayar. Tetapi untuk hidup di dalam anugerah Tuhan, kita perlu bayar harga. Saudara, bedakan ini ya. Untuk mendapatkan anugerah Tuhan, gak ada seorang pun yang mampu bayar. Namanya juga anugerah. Tetapi untuk hidup di dalam anugerah Tuhan, kita perlu untuk hidup sungguh-sungguh. Karena kita tahu. Firman bilang gini, kalau Tuhan aja gak menyayangkan orang-orang Israel asli, apalagi kita hanya orang-orang yang dicangkokkan. Hati-hati. Artinya kita harus sungguh-sungguh, saudara. Jangan cuma merasa sudah diselamatkan, lalu hidup boleh seenaknya. No. Justru bukti orang yang diselamatkan, dia hidupnya akan sungguh-sungguh. Mari belajar untuk kita menjaga sama-sama kekudusan, supaya jangan kita bersalah di depan Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa mengingatkan, menegur kami. Kami mau belajar Tuhan, ampuni kami dari segala kesalahan, dosa, pelanggaran kami. Kami tidak menjaga kekudusan dalam ucapan, pikiran, perbuatan yang tidak berkenan. Hati kami merenungkan sesuatu yang tidak baik. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, tolong kami luruskan kembali jalan hidup kami. Supaya kami kedapatan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang berkenan, dikenan Allah. Dan kami rindu menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Terima kasih Bapa. Dari kuasa kehidupan Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus, mengalir memerintah dan memberkati seluruh aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.